Setor 500 juta tiap bulan, benarkah AKBP Dalizon hanya dijadikan korban? Kenapa Kombes Anton tidak tersentuh? Institusi Polri kembali menjadi sorotan setelah adanya pengakuan ex-Kapolres Oku Timur, AKBP Dalizon menyetor uang 500 juta rupiah per bulan ke atasannya Kombes Anton Setiawan. Bagaimana keterlibatan ex-direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Anton di kasus suap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin? Ketua Indonesian Police Watch atau IPW menduga Kombes Anton Setiawan dilindungi oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Diketahui dalam persidangan, AKBP Dalizon mengaku menyetor uang 500 juta rupiah per bulan ke Kombes Anton. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dilansir dari Kompas.com meminta Kabareskrim Komjen Agus Andrianto harus transparan dan membuka kepada publik kasus Kombes Anton Setiawan. Kombes Anton diduga terlibat dalam penerimaan aliran dana dari terdakwa AKBP Dalizon dalam kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2019. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum, uang yang mengalir ke AKBP Dalizon mencapai 10 miliar rupiah guna menutup kasus di Dinas PUPR Muba, Kabupaten Muba. Dari total 10 miliar rupiah, 4,75 miliar diduga mengalir ke Kombes Anton Setiawan yang saat itu masih menjabat Dirkrimsus Polda Sumsel. Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap oleh AKBP Dalizon. Sebagaimana keterangan AKBP Dalizon dalam sidang bahwa setiap bulan menyetor 500 juta rupiah ke Kombes Anton. Sementara dalam persidangan kasus gratifikasi dan pemerasan proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2019, Kombes Anton Setiawan tidak pernah hadir. Pasalnya, JPU tidak pernah memaksa Kombes Anton Setiawan untuk menjadi saksi di persidangan. Dengan terkuaknya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, IPW menilai AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara atasannya, yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi oleh Bareskrim Polri agar tidak tersentuh hukum. Oleh karenanya, Sugeng meyakini ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. Hal ini kata Sugeng sangat jelas terlihat karena penanganan perkara tersebut diambil alih oleh Bareskrim Polri. Artinya, dalam melakukan penyidikan, para penyidik dan pimpinan di Bareskrim tahu kalau nama Kombes Anton muncul dalam pemeriksaan. Namun, keterlibatannya diabaikan dan tidak dijadikan tersangka. Terkait suap anak Alex Nurdin, jika ditelusuri secara material dengan apa yang diungkap dalam dakwaan JPU, kata Sugeng terang benderang ada aliran dana gratifikasi ke Kombes Anton. Menurutnya, benang merah itu sangat terlihat jelas bahwa korupsi yang terjadi bukan hanya melibatkan AKBP Dalizon. Apakah Bareskrim memang sengaja melindungi koruptor di kandangnya sendiri? Sebab Anton Setiawan setelah dimutasi dari Dirkrimsus Polda Sumsel bertugas di Ditipidder atau Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Kejanggalan lain di kasus AKBP Dalizon tersebut turut diungkap Sugeng. Salah satunya, Bareskrim tidak mengenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Akibatnya, Kombes Anton Setiawan menjadi tidak tersentuh oleh aliran uang dari AKBP Dalizon. Padahal kata Sugeng, jika masyarakat biasa melakukan dugaan tindak pidana, pihak Bareskrim biasanya langsung menyematkan pasal TPPU dengan mengorek semua aliran keuangan, termasuk memblokir rekening bank terduga pelaku tindak pidana dan orang-orang yang mendapat aliran dananya. Untuk itu, IPW mendesak Kabareskrim membersihkan jajarannya. Sugeng menyebut pimpinan Polri seharusnya tidak lagi melindungi anggota Polri yang melakukan penyimpangan. Hal ini untuk mewujudkan institusi Polri bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diatur oleh perundang-undangan. Pengakuan AKBP Dalizon dalam sidang. AKBP Dalizon yang merupakan terdakwa kasus suap di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, mengungkapkan fakta baru di persidangan. Dalizon mengatakan, ia setiap bulan harus menyetor sejumlah uang kepada atasannya, mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Anton Setiawan. 2 bulan pertama, Dalizon wajib setor 300 juta ke Pak Dir Anton. Bulan-bulan setelahnya, Dalizon saya setor 500 juta rupiah sampai jadi Kapolres. Pengakuan tersebut langsung mendapat reaksi dari majelis hakim yang diketuai Mangpul Manalu. Hakim lantas bertanya dari mana uang dengan nominal besar tersebut berasal. Dalizon mengaku lupa uangnya dari mana saja. Yang jelas katanya ada juga dari hasil pendampingan. Dalam kesempatan itu, AKBP Dalizon mengungkapkan alasannya membuka kasus ini secara gamblang. AKBP Dalizon mengaku sangat kecewa atas sikap atasan maupun anak buahnya. Kata dia, saat itu ada 3 anak buahnya yang ikut diperiksa di Paminal Mabes Polri, yakni 3 kanit di Ditreskrimsus Polda Sumsel bernama Pitoy, Salupen, dan Haryadi yang memohon kepadanya untuk dilindungi. 3 anak buahnya mengemis minta tolong kepada Dalizon untuk tidak membeberkan kasus ini.
Ketiganya beralasan punya anak istri yang masih harus dinafkahi. Dalizon yang awalnya masih belum terbuka, kini berubah pikiran untuk membuka semuanya. Ia menyebut mantan pimpinannya dulu selalu menjelek-jelekan namanya di belakang. Begitu juga 3 anak buahnya juga mengkhianati, tidak memenuhi janji untuk mengganti uang yang digunakan untuk menutup yang mereka terima. Mendengar pernyataan tersebut, hakim lalu menyinggung apakah AKBP Dalizon masih sayang pada anak buahnya. Dengan tegas, ia menjawab tidak lagi. Menyinggung soal aliran dana sebesar 10 miliar rupiah yang diduga bersumber dari Dinas PUPR Kabar Muba, AKBP Dalizon sama sekali tidak menampiknya. Dia berujar, uang tersebut diberikan melalui Bram Rizal, seorang kabid Dinas PUPR Muba, yang mengaku sebagai sepupu bupati. Ia merinci sebanyak 2,5 miliar dari hasil kejahatan ini untuk dirinya. 4,250 miliar untuk atasannya Direktur Kriminal Khusus. Sisanya diberikan kepada 3 kandidat anak buahnya, sementara 500 juta rupiah fee untuk Hadi Chandra. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!